slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pedas, panas, dan kali ini baunya bukan cuma soal satu kekalahan. Kekalahan Indonesia dari Filipina di laga perdana SEA Games seperti menarik satu penutup besar yang selama ini menutupi banyak hal. Begitu penutup itu terbuka, isinya bukan hanya kekecewaan, tapi juga kecurigaan, kemarahan, dan rasa tidak adil yang bercampur jadi satu. Kotak Pandora itu benar-benar terbuka. Dan begitu terbuka, sulit ditutup kembali. Indonesia tumbang 0-1 dari Filipina. Di atas kertas, itu hanya satu hasil. Tapi dalam realitas turnamen, hasil itu seperti palu godam. Filipina langsung mengunci posisi juara grup C dan melangkah mulus ke semifinal. Tanpa drama, tanpa hitung-hitungan. Satu tiket semifinal resmi tertutup untuk Indonesia. Sejak peluit akhir dibunyikan, situasi berubah total. Nasib Garuda Muda tak lagi sepenuhnya berada di tangan sendiri. Sekarang, skenarionya rumit. Terlalu rumit untuk ukuran tim yang seharusnya datang sebagai unggulan. Indonesia wajib menang saat menghadapi Myanmar pada 12 Desember. Bukan menang tipis, harus menang dengan selisih minimal 2 gol. Itu pun belum cukup. Indonesia masih harus berharap satu hal lain yang berada sepenuhnya di luar kendali. Laga grup B antara Vietnam dan Malaysia tidak berakhir imbang. Karena jika Vietnam dan Malaysia seri, maka semuanya selesai. Vietnam lolos sebagai juara grup. Malaysia lolos sebagai runner-up terbaik. Indonesia tersingkir tanpa ampun, tanpa perlu menunggu hasil lain. Dan tepat di titik inilah isu panas mulai mendidih. Di lingkaran diskusi sepak bola ASEAN, beredar bisik-bisik yang cepat berubah jadi teriakan. Ada bocoran data, ada analisis mencurigakan, ada pula narasi yang menyebut kemungkinan main sabun. Istilah lama yang maknanya sederhana, bermain aman, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyerang secara ekstrim, cukup jaga skor, cukup imbang, karena hasil imbang adalah hasil paling ideal untuk Vietnam dan Malaysia. Dua-duanya lolos, dua-duanya aman, dan Indonesia otomatis tereliminasi. Kalau ini benar-benar terjadi, maka Indonesia tidak sekadar kalah. Indonesia seperti dikeluarkan secara halus dari turnamen. Tidak ada pelanggaran aturan, tidak ada skandal terbuka, tidak ada protes wasit. Hanya 90 menit pertandingan yang terlihat normal di mata regulasi, tapi dampaknya mematikan bagi satu tim, Indonesia. Publik Indonesia tentu bukan baru kemarin menonton sepak bola. Aroma skenario seperti ini terlalu kuat untuk diabaikan. Netizen langsung bereaksi. Media sosial berubah jadi ruang sidang dadakan. Vietnam dan Malaysia disorot. Federasi mereka dipertanyakan. Bahkan ada yang menyebut-nyebut hubungan elit federasi, komunikasi di balik layar, sampai kode-kode halus yang sulit dibuktikan tapi terasa nyata. Namun, yang menarik, kemarahan kali ini tidak sepenuhnya diarahkan keluar. Justru banyak yang berbalik menembak ke dalam, ke timnas sendiri, ke pelatih, ke sistem, ke arah permainan yang dianggap tak pernah benar-benar berkembang. Komentar pedas bermunculan tanpa ampun. Ada yang terang-terangan bilang, jujur aja, Indonesia nggak layak emas, bahkan perak juga enggak. Ada juga yang lebih kejam, lolos grup aja nggak pantas dengan permainan kayak gini. Kalimat-kalimat ini terdengar brutal, tapi itu lahir dari akumulasi kekecewaan panjang. Karena yang dilihat di lapangan benar-benar jauh dari ekspektasi. Permainan Indonesia dinilai minim ide, build up lambat, pola serangan mudah ditebak, transisi sering terlambat. Saat ditekan, pemain panik. Saat diberi ruang, justru ragu mengambil keputusan. Tidak ada kejutan, tidak ada perubahan tempo yang signifikan. Semua seperti rekaman lama yang diputar ulang, dan publik sudah hafal nadanya. Nama Indra Safri pun jadi sasaran utama, bukan tanpa alasan. Banyak yang merasa pendekatan taktisnya stagnan, strateginya dianggap itu-itu aja. Mau training 10 bulan keliling dunia pun, kata netizen, hasilnya tetap sama. Pola main kuno, mudah dibaca, tidak adaptif terhadap lawan, tidak responsif terhadap situasi pertandingan. Satu komentar viral bahkan terdengar seperti candaan tapi menyimpan makna tajam. Yang berkembang cuma kumisnya. Publik menilai secara visual mungkin ada rotasi pemain, tapi secara ide permainan tidak ada evolusi. Tekanan datang, Indonesia bingung. Diserang cepat, lini belakang goyah. Build up monoton dari belakang tanpa variasi. Crossing asal, finishing ragu-ragu. Semua masalah lama muncul bersamaan. Ironisnya dengan kondisi seperti ini, Indonesia masih dituntut tampil sempurna di laga terakhir. Harus menang besar melawan Myanmar, harus dominan, harus efektif, harus klinis.
Sementara di sisi lain, Vietnam dan Malaysia cukup bermain aman satu pertandingan saja, tanpa harus keluar keringat berlebih. Tiket semifinal sudah di tangan. Inilah yang membuat rasa ketidakadilan semakin tebal. Indonesia seperti dihukum 2 kali. Dihukum karena performanya sendiri yang buruk dan berpotensi dihukum lagi oleh skenario hasil pertandingan negara lain. SEA Games yang seharusnya menjadi ajang pembuktian justru berubah jadi panggung frustrasi nasional. Di satu sisi, ada dugaan kerjasama diam-diam antara dua kekuatan besar ASEAN. Di sisi lain, ada fakta pahit bahwa timnas Indonesia memang belum mampu meyakinkan publik bahwa mereka pantas melangkah jauh. Dua realitas ini berjalan beriringan dan saling memperparah situasi. Makanya, ketika muncul komentar, "Udah deh, gue pasrah aja deh," itu bukan sikap cengeng, itu tanda kelelahan emosional. Terlalu sering berharap, terlalu sering menghitung peluang, terlalu sering menggantungkan nasib pada skenario rumit, dan terlalu sering berakhir dengan cerita yang sama. Kalau nanti Vietnam dan Malaysia benar-benar bermain seri, pertanyaan besar akan langsung meledak. Apakah ini murni kebetulan, ataukah memang sudah dirancang sejak awal? Tapi di waktu yang sama, pertanyaan lain juga tak kalah penting akan muncul. Apakah Indonesia memang layak lolos jika performanya seperti ini? Dua pertanyaan itu tidak bisa dipisahkan. Satu bicara soal keadilan kompetisi, satunya lagi bicara soal kualitas tim. Dan jujur aja, keduanya sama-sama menyakitkan untuk dijawab. Sekarang semuanya bergantung pada satu laga terakhir. Indonesia masih punya peluang meski tipis. Tapi apapun hasilnya nanti, satu hal sudah jelas. Masalah timnas bukan cuma soal lawan, bukan cuma soal federasi lain, bukan cuma soal skenario. Masalah terbesar ada pada cermin. Dan ketika Indonesia bercermin hari ini, bayangan yang terlihat memang belum indah. Apakah masih bisa diperbaiki? Bisa. Tapi itu butuh keberanian untuk jujur. Jujur soal kelemahan, jujur soal pendekatan, jujur bahwa perubahan tidak bisa setengah-setengah. Kalau tidak, cerita ini akan terus berulang. Dan setiap turnamen besar hanya akan jadi bab baru dari kekecewaan yang sama. SEA Games kali ini mungkin akan berlalu, tapi pelajarannya harus tinggal. Karena kalau tidak, kata pasrah akan semakin sering terdengar. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada kekalahan di papan skor.